Saudara, pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Seperti apa tanggapan Rizik Syihab terkait dengan pernyataan polisi yang akan melakukan upaya paksa atau penangkapan? Di manakah Rizik Syihab saat ini? Kita akan berbincang dengan Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro serta Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya ingin ke Pak Sugito dulu. Pak Sugito, ini keberadaan Habib Rizik belum diketahui. Apakah kemudian sudah disampaikan akan pesan yang dikatakan oleh Polda Metro Jaya akan menggunakan upaya paksa atau penangkapan? Beliau sudah mendengarkan itu dari tim dan beliau sudah mengerti itu. Kalau itu memang bagian dari prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian, beliau siap. Itu adalah sebuah keputusan hukum. Tapi tentunya kita juga harus mensikapi dengan fair bahwa terhadap yang terkait dengan protokol kesehatan di tahapan pilkada dengan cukup banyak, tapi kenapa hanya Habib Rizik yang dikejar dan hanya Habib Rizik yang ditetapkan sebagai tersangka dengan proses yang begitu cepat? Mungkin itu yang akan menjadi stressing point dari tim, bahwa yang penting ada keadilan hukum. Jangan sampai ada tebang pilih, dan kalau proses itu memang itu bagian dari keadilan, nggak ada masalah. Oke, jadi Habib Rizik sudah mengatakan siap ketika kemudian datang ataupun misalnya dilakukan penahanan? Kalau mengenai masalah datang dilakukan penahanan, belum sampai ke situ. Kami hanya menyampaikan ini ada pemanggilan informasi dari pihak kepolisian dan sudah ada penetapan tersangka. Tidak masalah, dia hanya menyampaikan semacam itu. Karena begini Pak Sugito, kan ada pasal 160 soal penghasutan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, 6 tahun itu. Dan itu kemudian memiliki hak bagi polisi untuk kemudian melakukan penahanan. Ini yang kemudian akan bisa jadi kemudian dilakukan. Pasti saya yakin karena Anda juga orang hukum, kemudian juga Habib Rizik banyak juga dikelilingi oleh orang yang ahli hukum, tahu bahwa akan mungkin sekali dilakukan penahanan terhadap Habib Rizik. Oh, sangat tahu. Apalagi itu sudah ketika pasal 160 mengenai masalah penghasutan. Kalau misalnya dalam prosesnya polisi punya hak untuk bisa langsung menahan, tidak ada masalah. Itu bagian dari risiko perjuangan yang Habib Rizik juga tahu itu. Oke, saya ke Komisioner Kompolnas Mbak Pungki. Mbak Pungki, ini cukup mengejutkan juga karena ada pasal-pasal yang terkait dengan kerumunan, ya. Tapi juga kemudian muncul pasal 160 soal penghasutan. Mungkin bisa disampaikan penghasutan yang mana yang dimaksud oleh polisi? Mungkin Anda sudah mendapatkan informasi, Mbak Pungki? Kalau seperti itu adalah materi dari penyidikan dan saya rasa sebaiknya Polri sendiri yang melakukan memberikan keterangan terkait dengan hal itu. Oke. Nah, kalau saya melihatnya adalah ini sebagai sebuah proses ya. Artinya kan beberapa waktu yang lalu kan juga sudah dilakukan upaya bagi polisi untuk mendengar keterangan-keterangan dari saksi-saksi, kemudian mendapatkan bukti-bukti dan sudah ada gelar perkara. Nah, ketika dari hasil semua itu dirangkum dan kemudian diputuskan menaikkan status HRS ini sebagai tersangka, maka ya ini sebagai konsekuensi dari tadi yang sudah dilakukan, ada pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian juga sudah ada hasilnya. Nah, saya melihat di sini prinsip equality before the law itu sudah diterapkan dan saya berharap memang di sini MRS dapat kooperatif dengan penyidik dan kebetulan ada lawyer beliau. Saya berharap ini juga bisa dipatuhi dan kemudian secara smooth kemudian proses lidik-lidik bisa dilakukan dengan menjadi kewajiban warga negara. Meskipun juga kemudian ada pertanyaan, ada analisa di luar sana ketika kemudian menggunakan pasal-pasal soal kerumunan maka hukumannya di bawah 5 tahun penjara semua. Artinya tidak bisa dilakukan penahanan. Lalu masuk ke pasal 160 di mana hukumannya di atas 5 tahun penjara sehingga targetnya adalah bisa ditahan Habib Rizik Syihab. Bagaimana Anda menanggapi ini? Saya melihat ini kaitannya dengan ada kumulasi ini ya, tindakan-tindakan ya, termasuk juga nantinya mungkin akan dibuktikan oleh lawyernya di persidangan. Nah, termasuk juga misalnya ketika penyidik datang ke Petamburan misalnya menyerahkan surat panggilan, ternyata kemudian dihadang dan tidak diperbolehkan masuk. Nah, itu masuk bisa penghasutan itu?
artinya kan pimpinan atau tuan rumah atau penyelenggara ini kan beliau, dan kemudian juga nanti bisa dibuktikan lah apakah tapi itu berpotensi untuk masuk ke pasal penghasutan. Anda mengatakan seperti itu? Menghalangi itu apakah atas perintah MRS misalnya seperti itu. Tapi untuk secara clear saya yang pastinya nanti di polisi juga mendengar dari penyidik. Saya ke Bung Sugito. Bung Sugito, kalau pertanyaan yang sama, ketika kemudian menggunakan pasal kerumunan maka semuanya di bawah 5 tahun penjara, tapi ketika masuk pasal 160 maka di atas 5 tahun penjara bisa ditahan. Jadi begini, sebenarnya seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Pungki, itu penetapan mengenai pasal 160 itu sudah di awal. Jadi bukan pada waktu pemanggilan yang katanya... Anda sudah mengetahui itu? Itu sejak awal? Sudah. Kan sudah ada itunya, sudah ada yang awal itu saya dikirim dari teman-teman. Kalau gitu Anda tahu dong di mana pasal penghasutannya? Yang pada poin mana? Ini saya justru menanyakan mengenai masalah penghasutan terhadap pemerintahan yang sah itu yang mana? Apakah hanya sekedar dimasukkan supaya bisa menahan atau memang ada bukti lain yang bisa mendukung bahwa Habib Rizik menghasut itu yang kami masih pertanyakan itu. Masih menggali sebenarnya yang mana, ceramah yang mana yang dianggap itu menghasut. Jadi kalau tadi Anda katakan, Mbak Pungki misal mengatakan bahwa ada menghalangi kedatangan para penyidik untuk memberikan surat, sebenarnya pasal 160 itu sudah sebelum kejadiannya, kejadian itu? Sudah ada. Anda yakin betul dengan itu? Yakin, di pemanggilan pertama. Oh, tertulis ya pasalnya ya? Ya, sudah. Karena itu pasal yang paling berat yang dikenakan pada Habib Rizik. Yang lain kan pasal kerumunan hanya sekitar setahun penjara atau 100 juta rupiah dendanya. Dan sudah denda, termasuk ada pasal 216. Jadi ada 3 pasal. Iya, 216 juga kan di bawah 5 tahun penjara. Hanya betul. 6 bulan kalau tidak salah. Bahkan di bawah 1 tahun. Ini yang menarik pasal 160. Kita harus menggali sisi mana sehingga dikatakan Habib Rizik itu menghasut. Setelah mungkin lebih dari 1 pekan ada pasal 160, Anda tidak berusaha untuk mencari tahu, mungkin Anda komunikasi dengan penyidik penghasutan yang mana mungkin yang kemudian menjadi dasar penetapan pasal 160? Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik karena pada waktu itu kami juga berpikir ini masalah yang mana, dan saya juga nanti setelah adanya penetapan tersangka terhadap Habib Rizik kami akan berdiskusi sama beliau tentunya dalam waktu dekat ini. Berarti kalau pasal 160 yang memiliki konsekuensi di atas 5 tahun penjara dan bisa ditahan, artinya Habib Rizik sudah tahu. Tim kuasa hukumnya saya yakin kemudian sudah juga menyampaikan kepada Habib Rizik, Bib, ini ada pasal 160, maka sewaktu-waktu Anda bisa ditahan. Saya yakin bahwa kuasa hukum, tim penasihat hukum setelah menyampaikan itu kepada Habib Rizik, dan saya ingin mengetahui apa jawaban dari Habib Rizik. Selepas jeda, saya akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.